Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pembahasan yang berjudul Bahasa Indonesia dan Literasi Bangsa, yang mana presentasi ini merupakan tugas besar 2 Bahasa Indonesia. Dari bahasan ini, yang pertama, kira-kira dari mana sih datangnya bahasa Indonesia? Nah, dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara sedang berkumpul dalam rapat pemuda. Nah, dalam rapat itu menghasilkan 3 ikrar yang diberi nama Sumpah Pemuda. Nah, ikrar yang ketiga ini merupakan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Nah, pada waktu itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, jadi datangnya bahasa Indonesia itu yang pertama datang dari hasil perkumpulan rapat para pemuda yang diberi nama Sumpah Pemuda. Nah, tanggalnya itu tanggal 28 Oktober 1928. Nah, kemudian Indonesia kan banyak nih bahasa yang ada. Nah, kira-kira kedudukan bahasa Indonesia itu dari bahasa-bahasa yang lain itu seperti apa? Nah, bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, seperti yang tercantum dalam isi Sumpah Pemuda ketiga yang berbunyi, "Kami putra dan putri bangsa Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Nah, ini berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Nah, adanya bahasa Indonesia itu bisa membuat seluruh warga negara Indonesia saling berkomunikasi, saling berinteraksi. Oleh karena itu, kenapa bahasa Indonesia disebut sebagai bahasa persatuan? Nah, kemudian apa sih fungsi dari bahasa Indonesia? Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, yaitu bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Kemudian, sebagai lambang identitas nasional, yaitu yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Di dalam fungsinya, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya sendiri, sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar warga, antar daerah, antar budaya. Nah, ini berkaitan sama bahasa persatuan. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang, sosial budaya, dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Yang keempat, sebagai alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa maksudnya. Bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Nah, ini adalah pentingnya bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada poster nih di sebelah kiri. Utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, jadi pentingnya bahasa Indonesia itu dalam kehidupan sehari-hari, di mana manusia tidak akan bisa melanjutkan kelangsungan hidup mereka dengan baik dan teratur tanpa adanya bahasa. Mereka tidak bisa berinteraksi dengan mudah dan baik jika mereka tidak menguasai bahasa antara satu sama lain. Dan dengan tidak adanya kesinambungan tersebut, mereka juga tidak dapat menangkap ekspresi kejiwaan maupun keinginan yang diutarakan oleh lawan komunikasinya. Hal ini juga yang menyebabkan adanya sekat dan kurang terkaitnya emosional satu sama lain. Jadi bahasa itu sangat penting agar kita bisa tetap hidup di bumi. Bagaimana kita
bisa hidup kalau misalkan kita tidak menguasai bahasa, karena setiap interaksi pasti menggunakan bahasa. Nah, berikutnya adalah mengenai literasi. Dalam bahasa Latin, literasi itu literatus, yang artinya orang yang belajar, yang mana secara umum literasi dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam kegiatan berbahasa, baik membaca ataupun menulis. Nah, saya mengutip dari National Literacy Institute, literasi yaitu sebuah kemampuan yang dimiliki individu dalam kegiatan membaca, menulis, berhitung, berbicara, serta kemampuan untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam lingkungannya pada tingkat tertentu. Nah, ini adalah ruang lingkup dan manfaat literasi. Ruang lingkupnya yaitu mencakup menafsirkan, menganalisis, dan mengevaluasi teks. Kita belajar bahwa teks dari suatu budaya atau masa tertentu menunjukkan cara yang berbeda dalam mengungkapkan, seperti menceritakan, menginformasikan, atau mempengaruhi. Penafsiran, penganalisisan, dan pengevaluasian adalah bagaimana kita belajar memahami apa yang kita baca. Kedua yaitu manfaat literasi. Yang pertama dapat mengoptimalkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, membantu meningkatkan kemampuan belajar, membangun pemahaman, keterampilan menulis, dan keterampilan berkomunikasi secara menyeluruh. Nah, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari presentasi malam hari ini, masyarakat Indonesia sebagai penduduk asli harus bangga dan mempunyai sikap yang jelas dalam menggunakan bahasa Indonesia dalam bersosialisasi. Dengan begitu akan tumbuh penghargaan akan pentingnya nilai yang terkandung dalam bahasa Indonesia. Nah, hal ini sekaligus akan melestarikan bahasa Indonesia di tengah-tengah tantangan globalisasi yang semakin pesat. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia adalah agar siswa memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, serta dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan situasi dan tujuan berbahasa. Saran saya, peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana keilmuan perlu terus dilakukan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seirama dengan ini, peningkatan mutu pengajaran bahasa Indonesia harus perlu terus dilakukan. Semakin banyak membaca, semakin banyak pula ilmu yang kita dapatkan, sehingga hal ini mampu menjadi dasar untuk kita menciptakan inovasi di berbagai bidang sejalan dengan perkembangan zaman. Baik, itulah presentasi saya pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.